Dan itu bukan pemeriksaan, maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara, klarifikasi ya? Masih Iya. klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Punten nih Pak Petrus, Doktif mau nanya, kira-kira Bapak tahu nggak kerugian yang sudah disebabkan oleh klien Bapak? Kerugian masyarakat yang sudah membeli skincare dari klien Pak Petrus. Itu pada saat dipecel itu dia bilang, Dok bisa nggak data yang ditampilkan tuh jangan data yang itu, pakai data yang baru aja gitu. Jadi jangan lab yang aslinya aku dia minta yang bagus yang ditampilkan pada saat itu. Tapi kan aku nggak mau, aku tuh nggak bisa. Kalau emang labnya kayak begitu gimana maunya? Kontroversi skincare overclaim yang melibatkan dokter detektif dan sederet pemilik usaha produk kecantikan lagi-lagi dibuat panas dengan hadirnya kejutan baru yang mengejutkan. Pasalnya, belum lama ini dokter detektif alias Doktif telah membagikan sebuah rekaman suara melalui sosial media dengan isi percakapan yang diduga membuktikan kecurangan dari sosok misterius yang dipanggilnya dengan sebutan Ratu Flexing. Ini hanya sedikit bukti dan kecurangan Ratu Flexing yang mulai terkuak. Belum lagi sepasang suami istri dengan profesinya menghalalkan segala macam cara untuk menipu masyarakat Indonesia sekian tahun. Tegas, Doktif menyerukan rasa tidak sukanya pada sosok Ratu Flexing. Lantas, seperti apakah isi rekaman tersebut? Pertama itu sama ingat nggak tanggal berapa yang nunjukin rumah aku itu? Aku tuh lupa kapan ya. Bulan apa itu? Dia minta alamatnya. Tapi sebenarnya kan ngajakin aku. Tapi aku nggak mau, maksa. Berangkatlah sendiri dia. Ya kok tahu alamatku dari mana? Nah itu. Nah itu Aku tuh. tuh nggak yang spesifik yang gimana. Nggak dicari lah sama dia kan. Nanti aku coba sambil cari lagi data chatnya gitu. Nah abis gitu ngomongnya sama sampean, nggak sama sampean itu dia. Ya enggak lah. Mana ada aku ikut. Coba aja sini berani kalau ngomong. Nggak ada aku ikut sekalipun. Dia kan maksa. Sama si kan, sama si lagi betul. Iya, ke rumah terus ke Klinik aku. Oh benar. Dia bilang dikasih tahu sama Pak itu kan alamatnya itu gitu. Terus sama aku lupa ya dia ngomong sama enggak, tapi yang jelas dia mengakui bahwa mendapatkan alamat aku dari sampean. Itu fix dia pastikan itu. Dia sama si ini ya kan ke rumah aku, ditongkrongin ke rumah aku. Tapi kan aku nggak pulang pada saat itu kan yang pertama tuh. Terus sekian minggu kemudian keluar lagi kan konten dia. Setelah kontennya dia keluar lagi, dia tiba-tiba langsung ke rumah aku pada siang-siang itu kan, yang berhasil nemuin aku. Nah, itu malam ya. iya, habis maghrib. Iya. Ini Hah? handphonenya dikasihkan ke dokter. Kalau nggak salah waktu itu handphonenya itu Oh malam ya, malamnya berapa aku nggak lihat. Terus? jam 8 apa jam 9. Oh iya, ya pas makan. Oh iya, ya makan betul itu aku bener ya. Terus? Setelah itu pada saat mau ketemu lagi atau apa berkomunikasi sama dokter nggak pernah cerita, nggak pernah ini dia juga. Aku juga ya istilahnya nggak mengikuti, nggak mau ini juga. Nah terus habis itu di situ itu pada saat dipecel itu dia bilang, Dok bisa nggak data yang ditampilkan tuh jangan data yang itu, pakai data yang baru aja gitu. Jadi jangan lab yang aslinya aku dia minta yang bagus yang ditampilkan pada saat itu. Tapi kan aku nggak mau, aku tuh nggak bisa. Kalau emang labnya kayak begitu gimana maunya? Terus dia kembali lagi ke rumah aku, berdua itu mereka. Balik lagi. Hah? Menurut sampean ngapain mereka kayak begitu? Aduh, gua sama aku yang mau nyogok lah pasti. Kalau lu mau nyogok, gua nggak mau ikut permainan kamu. Si licik banget orangnya. Nah, akhirnya itu malam itu dia bilang, Kak, ini kakak lagi di mana? Aku lagi di depan rumah kakak. Sebentar, siapa suruh kamu ke rumah saya? Dia yang hubungin aku atau aku yang hubungin dia? Ayo. Iya, membuka komunikasi itu kan setelah ketemu. Dan itu kan juga tiba-tiba gosok aja kan, sama kan? Itu juga doktermu
suaminya. Aku pakai celana. Nah, ya aku sih, aku cuma ngomong, dok ini kan aku pakai celana pendek, ya nggak apa-apa saya pakai celana. Memang kayak begitu bodoh, bener. Ini memang temenan nih orang ya. Sekarang ya. Sosok dokter detektif memang tidak pernah jauh dari kontroversi. Setidaknya selama beberapa waktu kebelakang, pasca kisruh skincare overclaim menjadi perhatian masyarakat. Buktinya, selain berseteru dengan sosok misterius yang kerap kali disapanya dengan sebutan Ratu Flexing, wanita bernama lengkap Amira Farahnas itu juga tengah terlibat dalam kemelut hukum berujung aksi saling lapor polisi dengan Sheila Saukia. Dan sehari usai menjalani pemeriksaan sebagai pelapor, Sheila Saukia kembali hadir menyambangi Polda Metro Jaya pada hari Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Hal itu dilakukan untuk memenuhi pemeriksaan atas laporan Doktif buntut pertemuan mereka yang diduga berjalan panas dalam sebuah rumah makan beberapa waktu yang lalu. Lantas, seperti apa penjelasan Sheila Saukia terkait kejadian itu? Serta bagaimanakah pula hasil pemeriksaan perdananya sebagai terlapor kemarin? Ini teman-teman, itu bukan pemeriksaan, maksudnya penyidikan. Ini masih interview, wawancara. Klarifikasi ya? Masih klarifikasi. Masih interview, jadi belum sampai kemana-mana. Jadi terkait dengan kejadian di rumah makan Suwarti, di mana Doktif live TikTok di sana dan mereview suatu produk, mereview satu produk yang sepertinya atau seolah-olah dari produk Ibu SS. Ternyata apa yang direview, yang ditunjukkan di live TikTok itu tidak pernah dijual dan sudah 2 tahun sebelumnya. Jadi tidak ada. Jadi makanya dari pihak Ibu SS datang ke rumah makan Suwarti untuk menanyakan dari mana dia dapat produk itu. Ya, produk yang udah hampir 2 tahun nggak diperjualbelikan, tapi tiba-tiba ada gitu. Jadi kita cuma mau menanyakan dari mana itu asal-usulnya. Tujuan kita pada saat kita datang di rumah makan Suwarti. Tujuan kita datang ke sana tidak ada sama sekali maksud untuk persekusi atau yang lain-lain ya. Kita jelas datang ke sana, kita ingin menanyakan asal usul produk itu dari mana. Sementara dari pihak SS, dari pihak kita sendiri, kita sudah hampir 2 tahun tidak memproduksi produk itu. Ya, jawabannya simpel kan. Kalau memang ada, ya katakan dari mana. Ya udah, ini kan perkara kriminal. Nggak boleh ditutup-tutupin dong. Kita garda terdepan. Kalau ada perkara kriminal ini, ayo kita basmi dong sama-sama gitu. Hasil daripada kita di sana tidak membuahkan hasil, sehingga kita saling lapor lah gitu ceritanya. Oh, dia melapor bukan 3 pasal, 1 pasal saja, pasal 335. Dia menyatakan bahwa dia diperlakukan tidak baik, padahal itu tidak ada kejadian, hanya suara-suara yang semacam nanya, dapat dari mana lo, gitu aja, dengan nada tinggi. Sementara dia sangat bebas merdeka di situ, live, gitu loh. Jadi apa yang dilaporkan itu memang kami yakin tidak akan menjadi masuk ke penyelidikan atau penyidikan. Punten nih Pak Petrus, Doktif mau nanya, kira-kira Bapak tahu nggak kerugian yang sudah disebabkan oleh klien Bapak? Kerugian masyarakat yang sudah membeli skincare dari klien Pak Petrus. Ya, coba Doktif mau tanya, mungkin bisa disampaikan. Dia bukan konsumen dari produk itu, jadi dia tidak punya kapasitas menyatakan sebagai konsumen. Kedua, dia tidak punya legal standing untuk melakukan review. Dia tidak sebagai apa-apa. Yang punya wewenang kan BP POM. Jadi dia itu mengapa melakukan itu? Karena dia juga jualan. Kalau nggak salah nih, hari ini klien Bapak mendatangi Polda untuk memberikan BAP atas laporan Doktif. Cuman yang Doktif juga mau tanya, kan kemarin Bapak mengantarkan klien Bapak ke Polda gitu. Nah, yang Doktif mau tanya itu kalau nggak salah kan penyebaran data pribadi ya Pak Petrus ya gitu. Coba dong Pak Petrus tolong tanya ke klien Bapak, beliau ingat nggak di sekitar jam 1 pagi sebelum beberapa jam itu kan
SS Pak yang sebarin data pribadi Doktif? Ya, coba mohon ditanya ya Pak ya. Mungkin klien Bapak amnesia gitu. Karena sering banget Pak gitu, jejak digital itu menunjukkan bahwa klien Bapak itu amnesia gitu. Jadi Pak, Doktif juga melaporkan klien Bapak atas penyebaran data pribadi yang sebenarnya diduluin oleh klien Bapak dulu gitu ya. Jadi bukannya Doktif saling lapor ya Pak ya, tapi klien Bapak yang duluan yang menyebarkan data pribadi Doktif gitu ya. Makasih ya Bapak. Sementara itu, ketika ditemui awak media pasca menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Sheila Saukia serta sang suami Ahmad Fitra Budiman sempat pula memberikan tanggapan terkait isu miring terbaru yang belum lama ini dilontarkan Nikita Mirzani. Di mana dalam siaran langsung media sosialnya, Nikita kedapatan memberikan masukan kepada Sheila Saukia untuk lebih mementingkan membayar hutang ketimbang mengadakan peragaan busana yang megah lengkap dengan bintang-bintang paling terang panggung hiburan tanah air sebagai tamu acaranya. Sebuah tudingan miring yang sontak dicibir dengan pedas oleh Arif Panda selaku asisten Sheila Saukia. Lantas, seperti apakah Sheila Saukia menanggapi itu semua? Lu bilang sama si Uler, daripada bikin fashion show kayak begitu ngeluarin uang ya, mending suruh bayar utang noh. Bayar utang ya di pabriknya orang Jogja noh, masih 40 miliar lebih. Deh, capek repot lu pada Nah, nggak apa-apa, pokoknya hujatan itu anggap jadi doa lah. Itu doa semua tuh, doa semuanya, pokoknya utang ini, utang itu jadi doa aja semuanya ya, amin. Tapi benar nggak sih ada utang mungkin di salah satu pabrik? Setiap pembisnis pasti ada Dan itu hutang. kapasitasnya apa gitu? Nggak jadi masalah, itu hak dia. Mau dia nyatakan itu hak dia, nggak jadi masalah. Mau dia katakan 40M, 1 triliun itu urusan dia. Iya, nggak masalah sama kita soal tentang hutang piutang tuh kita sama sekali nggak keganggu. Yang namanya berbisnis ya utang piutang tuh hal yang biasa. Ya, pengusaha manapun, ya negara aja ada hutang piutang. Gitu aja. Teruntuk Nikita Mirzani Mawardi alias tersangka. Kenapa sih sayang ngedabrus aja? Nggak bisa ya sehari itu di live nggak ngomongin SS, nggak ngomongin Sheila Saukia. Pengen banget Sheila Saukia hancur. Nggak bisa. Nggak bisa. Kau nggak bisa. Nggak sok-sok cantik. Kau itu bukan siapa-siapa. Ya, kau itu sekarang tersangka. Paham kau tersangka? Nggak ada yang mau bantuin kau, ya, karena kau itu tersangka dan jelas kejahatan yang kau lakukan itu, paham? Ya, bak kata pepatah, ya, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang lautan nampak. Apakah artinya? Malu, tau nggak? Malu. Undang Wulan Guritno, undang Maya yang bestinya, undang siapa lagi, undang Maknyi Kamari, undang siapa lagi, nggak Chris Dayanti, nggak ada yang diposting di IG-nya. Lu lihat, ada nggak diposting di feed-nya? Ada nggak? Lu lihat sekarang dulu, ada nggak? Mereka tuh cuma butuh PT, you know PT, duit, money, nggak ada yang diposting. Karena apa? Pertama mereka bukan berteman, cuman money aja, money oriented. Ada nggak gue tanya yang diposting di IG-nya? Ada nggak? Artinya adalah nggak usah sok-sok komentarin Allah si SS kalau Muse itu nggak dibayar, mana pada mau. Kau tidak berhak ngomong seperti itu karena kau itu masih dibayar. Kau itu adalah orang yang dibayar, ya. Kalau Sheila Saukia ini orang yang membayar. Kenapa dibayar? Karena menghargai keringat orang, menghargai waktu orang, ya. Orang juga menguras waktu, menguras keringat jalan di atas panggung itu. Paham? Kau itu juga masih dibayar sama orang. Jadi jangan banyak kali ngomong kau. Kau nyanyi sana sini dari panggung ke panggung walaupun suara kau itu fals, kau masih dibayar sama orang. Mau juga alhamdulillahnya ada orang yang masih mau bayar kau walaupun suara kau di mana? Kau di langit ke-7, suara kau di tanah ke-8. Kayak mana itu? Makanya jangan
bacot kira-kira kita masih dibayar sama orang. Tapi aku paham sih kenapa kau terlalu dendam dengan Dr. Reja dan Sheila Saukia. Ya mungkin karena dua orang ini yang nantinya akan berhasil meruntuhkan kerajaan kau dan dinasti kau yang udah kau bangun selama bertahun-tahun ini. Oke, nggak apa-apa. Sebentar lagi kok kehancuran akan menantimu. Aku paham rasa sakit hatinya, aku paham. Geduknya aku paham kan, walaupun di luar terlihat tapi gimana caranya harus hancur gitu kan? Pasti kan gitu kan? Pasti harus hancur. Aku udah tahu kali kau. Aku tahu kali kau. Harus hancur gitu kan? Nggak bisa. Masa selevel gue aja kau blok sih? Karena apa? Karena aku ini terlalu mengancam, terlalu berbahaya gitu. Ini belum berbahaya, belum kukeluarkan semuanya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.